Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa may yarghab lan sengit, orang demen artinya sengit. Maka orang demen artinya sengit. Kalau bahasa wetan geting. Awas kedung sari emang kel. Kalahkan hewa. Ya. Kel. Kalah kaku. Wa mayarqab an millati Ibrahim. Wa mayarqab lan sengit an millati Ibrahim saking agama Nabi Ibrahim sapa illa man wong safihakan bodohaken sapa wong nafsahu ing awak dheweke wong. Jadi orang yang membodohi dirinya itu sengit ning agamae Nabi Ibrahim, atau orang yang sengit kepada agamanya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Artinya dia tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar, tapi dia tidak senang, sengit. Nah, ini adalah orang yang bodoh. Tegese layak rohu ora seneng sopo ahadun wong millata Ibrahim ing agama Nabi Ibrahim. Ilaman rupane wong jahila kang bodoh sopo wong nafsahu ing awak dheweke wong. Wa khasiralan getunaken sopo wong ngrugiaken sopo wong nafsahu ing awak dheweke wong. Kama kaya keterangan kala kang wis dawuh ing Masopo Al Hasan. Ai falan yufakir tegese ora mikir-mikir sapa wong fi nafsihi ing dalem atine wong. Faya tadilu mangka ngalap dari sapa wong bima lawan perkara ya jidukan nemu sapa wong hu ing ma fiha ing dalem millata Ibrahim. Bayane mak min asari sunahati saking piro-piro labete asal kedadian. Mikir-mikir ala wahdaniyatillahi ing atase esai Gusti Allah. Wa ala hikmatihi lan ing atase hikmah Gusti Allah. Supaya stadilu maka nuli ngalak dalil sapa wong bidali kelawan kon perkara ala sihati nubuwati Muhammadin sallallahu ing atase benere kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad istafaina lan yakti teman-teman wis milih sapa ingsun Allah hu ing Ibrahim dan pilih fitunya ing dalam dunia. Nabi Ibrahim sudah dipilih oleh Allah menjadi panutan di dunia. Ayat karena tegese milih sapa kita Allah hu ing Nabi Ibrahim fitunya ing dalam dunia. Lirisalati kerana dari Rasul mintu desairil khaliqati saking liyane sekiranya biro-biro makhluk. Jadi dari sekian manusia Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Wa arafna lan meruhakan sapa kita Allahu ing Ibrahim al millata ing agama allati ya kang utai agama iku jami'atun ngumpulaken di tauhidi marang esane Gusti Allah wal adli lan adile Gusti Allah wa syara'i ilan pira-pira syariat agamae Gusti Allah. Wa innahu lan satamre Nabi Ibrahim fil akhirati ing dalam akhirat iku laminas sholihin yakti setengah saking pira-pira wong kang saleh-saleh kabeh. Ai ma'a abaihi tegese sartane pira-pira wong tua kakek buyute Nabi Ibrahim al-mur
salina kang wis den utus fil jannati kang tetep ing dalam surgane Gusti Allah. Ini ayat ke-130. Jadi zaman dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ning Madinah hijrah, ya Kanjeng Nabi nyebarakan agama Islam di Madinah. Loh, ning Madinah anak kiai dari agama Yahudi arane Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam duwe adik loro, siji arane Salamah, siji arane Muhajir. Abdullah bin Salam ngajak ning adik sing loro lho, adik kita salam salim. Ya, Salamah karo Muhajir. Sira wong loro kan wis baca ning kitab Taurat bahwa di dalam kitab Taurat itu sudah diterangkan bahwa Gusti Allah nanti akan mengutus Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Ya rupanya Kanjeng Nabi. Kene Muhammad Nabi akhir zaman kan wis diceritakan di kitab Taurat wis tekan. Wong kalah. Yu'ah kita pada iman, pada baca syahadat, pada ngaji Islam melu agamae Kanjeng Nabi Muhammad. Ari adine sing Salamah aran Salamah melu, iya tak? Iya, kita wis nyaksi dewek, wis ketemu, wis ngetes, wis nguji lan bener kuwi Muhammad Nabi akhir zaman kang wis diceritakan dengan Gusti Allah di kitab Taurat. Akhirnya Salamah melu. Adie beli gelem Muhajir mau kita mah silakan wis weruh. Iya mau nah ini maka disindir oleh Allah wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang-orang yang benci kepada agama Nabi Ibrahim adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Padahal Muhajir weruh bahwa dhewekeku wis weruh wis baca ning kitab Taurat bahwa Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab Taurat. Tapi dheweke mau iman, mau percaya, mau masuk Islam, maka orang seperti ini adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Orang mereka weruh tapi mau pura-pura weruh, pura-pura ngerti. Maka ini orang yang disindir oleh Allah. Mula kalau menurut saparane Imam Ghazali itu wongku ana papat ya. Siji rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Siji wong kang weruh. Wong kang weruh dheweke weruh bahwa dheweke weruh. Wong sing weruh dheweke weruh bahwa dheweke weruh. Pribadi kok jambu utak. Ini pulpen. Asep itu tahu bahwa Asep tahu bahwa ini adalah pulpen. Asep weruh dheweke weruh bahwa itu pulpen. Maka orang seperti ini segera mengambil pulpen dan menggunakan pulpen untuk fungsinya nulis misalnya. Ada si nomor loro, rojulun yadri wala yadri anahu yadri. Ana maning Asep weruh, dheweke ora weruh bahwa dheweke weruh. Terima kasih. Asep weruh, dheweke beli weruh bahwa dheweke weruh. Asep tahu bahwa dia tidak tahu, bahwa dia tidak tahu. Artinya Asep itu punya pengetahuan, tapi Asep tidak menyadari bahwa dheweknya itu punya pengetahuan. Asep pintar, punya potensi, punya skill, dagang bisa, maju bisa, maduk bisa, gerabang bisa, mimpi tahlil bisa. Pokoknya lamunan diri go Asep serba bisa. Tapi Asep lu weruh bahwa dheweke beli weruh. Kita lebih ngerti kan, kita lebih bisa apa? Bisa ya los orang kan, bisa los pegang. Nah, orang seperti ini nih, ibarat wong turu lah, dia tidak menyadari bahwa dianya itu bisa.
Maka terhadap orang seperti ini dielingaken, ditanyakan, set wis penting kira ngadu bisa ya insyaallah. Iya kah? Iya. Nah, dicoba, ternyata bisa karena dia punya kemampuan, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ya, dia punya kemampuan, maka orang semacam ini mestinya akan terus belajar menggali kemampuannya, menggali potensi. Konon dari Imam Ghazali. Sing nomor 3, wong asep ora weruh dheweke weruh bahwa dheweke beli weruh. Asep beli weruh. Dheweke weruh bahwa dheweke beli weruh. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Contoh misalnya Asep tidak tahu bahwa dia tahu bahwa dia tidak tahu. Artinya orang semacam ini kadang-kadang nanti kemaki perang saya padahal tidak tahu. Dan dia ngerti bahwa dia tidak tahu. Saya tidak bisa ngadepi sebenarnya. Dia orang ngerti bahwa dia ngerti sebenarnya kita boleh bisa ngadepi. Bisa lah insya Allah. Padahal dia bisa. Jika dipaksakan bagaimana ini? Ya bisa berarti. Oh, maksudnya aduk broro. Ya wis wong sing sore ketiga landas karena perkara tidak tahu. Yang lebih parah itu adalah rajulun layat walayat dari annahu layat. Seseorang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Seseorang yang tidak tahu dirinya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Asep ora weruh dheweke beli weruh bahwa dheweke beli weruh. Saya ira empu ya. Nah, orang semacam ini, maka orang semacam ini akan kekeh dengan pendapatnya padahal pendapat itu salah. Saya pulpen beli kayak konon Kak. Pulpen. Beli kayak konon pulpen. Kayak apa saya? Cukup telinggis. Kieu lah, ini parah kan ngomongin kan. Dia ngomong itu ribuh orang. Nah, yang lebih parah itu seseorang tahu bahwa dirinya tahu bahwa itu tahu tapi tidak mau mengakui pengetahuannya. Nah, itu yang dicontohkan oleh saudaranya Abdullah bin Salam. Dia tuh tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang membawa agama melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim. Nah, tapi dia pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu. Nah, ini repot banget ini contohnya muhajir. Maka disindir oleh Allah, orang seperti itu adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Kemudian padahal Allah sudah memilih Nabi Ibrahim menjadi panutan, menjadi imam al-linas, menjadi orang yang dianuti di dunia. Nabi Ibrahim adalah nabi orang yang sangat loman. Nabi Ibrahim itu sampai tidak mau makan kalau tidak dengan orang lain. Nabi Simon kira-kira itu Nabi Ibrahim setiap anak wong marah pasti dijamah. Setiap anak wong marah pasti dijamah. Lalu sedina langka uang wis wiwit wis apa kabeh mangan. Akhirnya Nabi Ibrahim pilih markin Pak RT si jualan rumah kita. Apa sih saya main kita bisa ngeliwat si bersih iya ini berapa boleh berdua boleh entong iya tadi dijak baru Nabi Ibrahim pangan saking lomane Nabi Ibrahim ya makanya wajar kemudian Nabi Ibrahim anak-anaknya keturunannya menjadi orang-orang sukses semua Nabi Rasul Raja gitu ya karena sangat loman itu. Terus Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat menjaga kebersihan. Buktinya ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk bersunat, Nabi Ibrahim orang mikir mana langsung cukup waktu ditugal. Kenapa? Karena itu sunat adalah kesehatan dan kebersihan. Terus Nabi Ibrahim itu orang yang menemukan Allah berdasarkan mikir, orang jare, orang kaya-kaya. Di Nabi Ibrahim sebelum balik masih cilik orang kaya. Orang-orang di sekitarnya termasuk bapaknya itu nyembahnya berhala. Nyembah berhala. Nabi Ibrahim mikir, iki uang aneh-aneh. Berhala digawe sing kayu.
kayunya diukir, digambar-gambar. Sawise mengkono disembah. Orang anjing akal, jare Nabi Ibrahim. Apa sebabnya? Ari wong sing disembah iku mestinya lebih hebat daripada sing nyembahe. Ya kan? Mestine perkara sing disembah mestine kudune luwih hebat tenimbang sing nyembah. Parakuan kayu diukir digawe-gawe tapi disembah. Loh, sing nyembah malah luwih hebat tenimbang sing disembah. Buktine sing disembah oli gawe wong sing nyembah. Maka Ibrahim di mancing akal mesti kieu dudu pangeran. Mesti ini bukan Tuhan. Oh, no. Maka dari kegalauan itu Nabi Ibrahim keluar rumah, iya kan? Keluar rumah, terus Nabi Ibrahim bilang semenge mencorong pagi-pagi itu. Hebat nih. Gede mentongol dititeni kayak pilih Gusti Allah, kayak pilih pangeran, terus naik tambah panas. Wah nyata kian ki srengenge ki sing dari pangeran kian kayak terus sore suruh hilang lah mendingan pangeran kemana itu Tuhan hilang? Oh Tuhan hilang. Wah Tuhan nggak bener. Kenapa nggak langgeng? Harusnya Tuhan itu langgeng. Lamun wis nongol bae pasti iki surut bae. Duduk. Srengenge surut, nongol bulan. Nah, kayak kian sing jadi pangeran, sing jadi Tuhan ini yang menciptakan alam semesta ini. Begitu dititeni teka esuk ilang maning bulan. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian galau lalu oleh perintah Gusti Allah bahwa sayalah Tuhan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mantap tetap nyembahin Gusti Allah bahwa sing langgeng adalah Gusti Allah. Tidak bulan, tidak langit, tidak apa-apa. Oh, apa zaman kini masih anak takang wong sing nyembah berhala? Ya enggak ada. Zaman kini apa masih ada wong sing nyembah srengenge? Ya. Nah, cuma sing orang disadari. Seseorang itu kadang-kadang ada yang menuhankan jabatannya. Nah, ana wong sing menuhankan hartanya. Ana wong sing menuhankan lakinya. Jadi sesuatu yang dianggap sangat bisa melindungi menentukan nasibnya itu jangan-jangan oleh kita sudah diposisikan lebih dari Tuhan. Konon misalnya ada pendaftaran sebagai kadus di Blok Pekarasa. Akhirnya apa? Kadus sing lawas meriang. Makel berak. Apa sih? Anak pilihan kadus. Lamun kita kalah priben. Ya emangnya priben Pak kadus. Ya lamun kita beli dari kadus, priben anak laki kita. Ya priben sih. Ya kelaparan sih. Oh lamun dari kadus beli. Nah, artinya orang semacam ini bisa jadi itu dia menuhankan jabatan. Kenapa? Karena rabi bakal sengsara, anaknya bakal sengsara. Lamun dijadi kadus. Wah, ini orang kerasa ini. Ya, orang kerasa. Menuhankan, memposisikan jabatan sama dengan Tuhan. Jangan mungkin loh. Ada maning. Wow, sing hartanya pokoknya kalau saya punya uang banyak apapun bisa saya kerjakan. Ya kan? Jangankan apa namanya randa-randa, si perawan-perawan email gampang duit akeh. Nah, dia memposisikan harta sama dengan Tuhan. Nah, jangan-jangan ini juga adalah bentuk penyembahan kita kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah mempunyai kekuatan yang menentukan nasib kita. Ini salah ya. Lalu terus prepare mensikapinya. Kita mensikapi jabatan. Dengan jabatan ini kita bisa beribadah lebih banyak daripada tidak punya jabatan. Maka karena pengen ibadahnya lebih banyak, jabatan boleh kita kejar. Lalu kita beli dari kadus, kita lebih bisa gawe bagus, lebih bisa ngamal, lebih bisa nulungi Pak RT bedah rumah, Pak Edi bedah rumah, bisa. Maka saya harus jadi kadus. Nah ini boleh ya, artinya menggunakan kekuasaan untuk dikerjakan di jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah. Mencari harta boleh atau tidak? Boleh, selagi harta itu kita gunakan
untuk beribadah kepada Gusti Allah. Kita lekang sedih baik, bahkan dalam Bapak Salim, dalam Kang Ato, telung dina beli mangan benak pikiran, gitu. Dari pribe, terus kita pengen beli beras akeh, Kang. Lalu kita beras akeh, Kang Ato beli bakal kelapa. Ini namanya mengejar ibadah, mengejar harta untuk ibadah. Bila kita beli duit, pribe kita garapan dan akan anak ragu, Kang. Terus kudu mekaya, Kang. Nah, ini mekayanya, motivasinya, tujuannya digunakan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk meraih kebaikan. Kalau makanya duit boleh, asal jangan mau harta, mau suami, mau jabatan, mau istri, mau apapun, jangan sampai diposisikan sama dengan Tuhan. Itu namanya orang kerasa. Kalau kita kayak zaman Nabi Ibrahim menyembah kepada selain Allah. Ibrahim lu semono bener ibadah, semono wong baguse, semono wong dianuti wong pirang-pirang wong anak turune dari wong gede-gede kabeh. Sira malah beli nurut ing agama Nabi Ibrahim sing diterusaken Kanjeng Nabi Muhammad. Maka orang seperti ini adalah orang yang picik membodohi diri sendiri. Asep benar, dinilai di akal, dipikir iya Asep ini benar. Tapi beli melu Asep. Maka orang seperti ini sadar bahwa Asep itu benar, tapi beli gelem melu. Orang seperti adalah safihan nafsahu, membodohi dirinya sendiri. Nabi Ibrahim dicap oleh Gusti Allah menjadi manusia pilihan di dunia, menjadi imam malinas, menjadi imam bagi manusia yang dianuti. Di akhiratnya diterangkan Gusti Allah itu adalah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Di akhiratnya Nabi Ibrahim akan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh-soleh di surganya Gusti Allah. Sebab orang itu jarang yang di dunianya menjadi anutan orang, menjadi pemimpin, menjadi orang besar, di akhiratnya juga menjadi orang besar bersama orang-orang yang soleh. Anak kalane di dunia sukses, menjadi pemimpin, menjadi orang hebat, ya kan? Tapi di akhiratnya tidak menjadi orang hebat. Nah, yang Nabi Ibrahim ini adalah di dunianya menjadi orang yang hebat, orang yang dianuti, orang yang disenangi. Ya, di akhiratnya dia bersama orang-orang yang soleh-soleh di surganya Gusti Allah. Maka ini Nabi Ibrahim itu yuk tadabi, harus disenangi, harus diikuti melalui ajaran-ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ajarannya Nabi Muhammad harus kita ikuti. Kenapa? Karena ajaran Nabi Muhammad adalah meneruskan daripada ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Mula sing kencang, sing mantap kono memegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.